Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Budi, kita berjumpa lagi di Budi Budiman Channel. Pada siang hari ini kita akan membahas topik pembicaraan kaitan dengan bidang kesehatan. Kemarin saya ikut donor darah. Walaupun saya kemarin tidak bisa melaksanakan donor karena HB-nya terlalu tinggi, 19, maksimal 17. Saya merasa terpanggil dan memang sudah dilakukan rutin melaksanakan donor darah 3 bulan, 4 bulan sekali. Karena saya merasakan bahwa kebutuhan darah itu sangat penting sekali. Satu, untuk kesehatan, juga mungkin juga untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Kebetulan kita hadir di sini dengan sahabat Budi, Bapak Dr. Ali Firdaus. Assalamualaikum Pak Dokter. Beliau dokter spesialis anak. Dan kita ingin berbincang terkait dengan masalah kebutuhan darah, lalu siapa saja yang membutuhkan, termasuk ada thalassemia ya. Thalassemia itu nanti kita bicarakan, sehingga kita ingin ada rasa kepedulian. Pak Dokter, kita ingin berbincang-bincang dan ini juga mungkin jadi informasi bagi masyarakat. Saya ingin memotivasi masyarakat masalah darah. Ini yang pertama, kalau donor darah Pak Dokter ini aman nggak? 3 bulan, 4 bulan sekali bagi yang mendonorkannya. Gimana itu sebetulnya? Ya, terima kasih Pak Budi dan para sahabat Budi Budiman. Memang dari dulu ya, donor darah itu selalu diperbincangkan dan selalu bertanya apakah mendonor itu sehat atau tidak. Ternyata semua penelitian menyatakan bahwa donor darah itu adalah sehat, menyehatkan, sehat, dan rata-rata panjang umur. Alhamdulillah, itu sahabat Budi, sehat dan alhamdulillah panjang umur. Rata-rata panjang umur. Sama dengan sodakohnya. Iya, lebih dari sodakoh. Karena tidak semua mau dan mampu. Iya, betul. Tidak semua mau dan mampu mendonorkan darah. Padahal jadi aman ya? Aman. Itu paling periodenya berapa bulan? 3 bulan, 4 bulan? 3 bulan sekali biasanya. Bisa 3 bulan sekali, tetapi kan ada screening tertentu. Screening dari kesehatan, screening fisik, dan juga mungkin screening dari laboratorium. Jadi kalaupun sudah didonorkan, itu darahnya otomatis aman. Di screening dulu. Secara diperiksa dulu dengan alat lah, teknologi sekarang canggih. Kalau ada penyakit apapun juga ketahuan. Steril lah istilahnya. Lalu Pak Dokter, ini darah ini kan, donor ini kan banyak kepentingannya, ya. Termasuk juga yang mungkin yang cuci darah ginjal, kelainan ginjal. Lalu juga ini yang mungkin jarang terpantau. Kalau cuci darah ginjal itu sudah banyak masyarakat tahu. Sahabat-sahabat Budi, yang banyak tidak tahu adalah kelainan darah. Itu namanya apa, Dok? Thalassemia. Itu thalassemia itu gimana, Dok, kelainan darah itu? Ya, Pak Budi dan sahabat Budi bahwa thalassemia itu adalah penyakit kelainan pada sel darah merah, di mana sel darah merahnya umurnya jadi rendah. Yang biasanya umurnya 120 hari, nih pada pasien thalassemia itu hanya 30 hari. Artinya diproduksi tetap 120 hari oleh sumsum tulang, tetapi umurnya 120 hari, jadi otomatis dia akan kurang terus. Akan berkurang. Kenapa bisa begitu? Karena memang ada kelainan gen di dalam pembentukan sel darah merah. Nah, itu qadarullahnya begitu. Iya, betul. Jadi
anak-anak yang mempunyai kebanyakan anak-anak atau gimana? anak-anak, ketahuannya anak-anak. Oh iya. Ketahuan anak-anak, kalau dia bisa bertahan bisa sampai dewasa. Iya. Ya. Nah, setelah ketahuan dia harus transfusi seumur hidupnya. Seumur hidup. Seumur hidup. Artinya setiap waktu itu membutuhkan darah. Membutuhkan darah. Bahkan sekarang di Kota Tasikmalaya itu udah mencapai 300 orang. 300 orang. Kalau seorang butuh 2 labu rata-rata, berarti sebulan tuh 600 labu. 600 labu. Otomatis kita sebagai dokter yang mengurus pasien-pasien thalassemia harus bekerja keras untuk mendapatkan minimal 600 labu darah per bulan. Kalau itu mohon maaf dok, kalau itu menular tidak sebetulnya kalau? Thalassemia itu bukan pasien menular, bukan penyakit menular, tapi diturunkan. Nah, biasanya pembawa sifat thalassemia menikah dengan pembawa sifat thalassemia, seperempatnya akan lahir thalassemia mayor yang harus ditransfusi setiap 2 atau 4 minggu sekali. Jadi 25% tingkat probabilitas Jadi kalau di masyarakat ini, termasuk di Indonesia dan Jawa Barat tuh pembawa sifat itu antara 6 sampai 10%. Iya. Artinya kalau 100 orang berkumpul, ada 7 orang pembawa sifat thalassemia. Nah, kalau pembawa sifat itu menikah dengan pembawa sifat, jadilah thalassemia mayor. Yang jadi masalah pembawa sifat itu tidak merasa dia pembawa sifat. Itu yang jadi masalah. Ya, artinya bahwa sekarang ini thalassemia tambah banyak, perlu darah tambah besar, otomatis anak-anak thalassemia akan mengganggu aktivitas dia sekolahnya, aktivitasnya dan lain sebagainya. Artinya nanti diharapkan orang-orang ke depan itu harus tahu apakah dia membawa sifat atau tidak ke depannya. Bahkan ada pemeriksaan bisa. Saya menginginkan SMA tuh atau tidak SMP lah. Selain golongan darah juga harus mencantumkan apakah dia pembawa sifat thalassemia atau tidak. Pemeriksaannya nggak sulit? Nggak sulit sama sekali. Dan murah. Bahkan sekarang kalau nggak salah mau di cover oleh pemerintah kalau nggak salah. Ya, alhamdulillah. Nah ini sahabat-sahabat Budi kan banyak yang tidak tahu kaitan dengan tadi kelainan darah thalassemia. 300 ini Pak Dokter ini dari Kota Tasik saja atau kabupaten gabungan? Dari gabungan. Tapi kebanyakan karena saya terutamalah sama istri saya ya mengelola pasien thalassemia itu dengan one stop service, artinya dia asal datang aja. Kita urusin semuanya, mulai dari darahnya. Lalu maaf ini Pak Dokter, ini kalau kan 1 bulan 2 kali misalnya, ini kan kalau masalah biayanya gimana kalau tidak mampu? Sekarang alhamdulillah ya, dulu kita tidak ada biaya ya dulu. Artinya hanya transfusi saja. Akhirnya kita mengupayakan ke pusat, akhirnya ada jam peltas namanya, jaminan pelayanan thalassemia. Itu kita langsung ke Pak SBY waktu itu zaman Pak SBY. Dapat ya untuk 5.000. Nah, sekarang alhamdulillah sudah ada BPJS di cover oleh BPJS. Oleh BPJS, alhamdulillah. Yang jadi permasalahan, apakah setiap anak itu mempunyai semangat yang sama atau enggak datang ke sini? Karena datang ke sini kan bukan main-main, buat diperiksa darah, ditransfusi darah, emang enak transfusi darah, kan sakit. Nah, itulah yang harus dikelola oleh kita, memberikan semangat, memberikan motivasi agar dia mau bertahan hidup. Gitu. Lalu tadi Pak Dokter 300 anak, ini ada lembaga yang ngelola nggak atau organisasi yang ada, peduli? Harus itu kalau harus. Di kita sudah ada di Tasik? Ada. Udah lama? Udah lama. Itu namanya apa ya lembaganya? Namanya tuh POPTI, Perhimpunan Orang Tua Penyandang Thalassemia. Itu orang tuanya. Kalau yayasannya ada nggak? Ada yayasannya. Saya ketuanya bahkan. Oh, alhamdulillah. Nah ini sahabat-sahabat, siapa saja yang terlibat gitu kan? Ini siap, boleh saja kan semua? Boleh. Bahkan saya tuh sekarang lagi dari dulu ya sudah mengumpulkan sahabat thalassemia. Secara logika setiap satu pasien thalassemia perlu 4 sahabat. Karena kan transfusi kan harus 3 bulan kan? Jadi satu orang logikanya. Sekarang kita belum nyampe. Makanya kalau ketika kita butuh kita harus nyari keluar kota. Tapi untungnya kita udah punya link ya ke luar kota, ke Bandung. Akhirnya kita sebenarnya aman-aman sajalah. Kecuali pada saat bulan Ramadan agak sulit itu. Ini informasi yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter. Alhamdulillah beliau kepedulian lah sebagai dokter anak, dan kebanyakan juga tadi yang thalassemia itu anak lagi masih usia muda gitu, anak, sehingga masih di bawah dokter anak. Tapi kepedulian memang menyita waktu ini, menyita waktu, tenaga,
Walaupun awalnya dulu kesulitan, tapi alhamdulillah satu beliau sekaligus sebagai dokter spesialis anak juga selaku ketua Yayasan Thalassemia. Lalu juga ada POPTI tadi kan, POPTI, ya. Persatuan Orang Tua Thalassemia lah, penyandang thalassemia. Artinya sahabat-sahabat Budi ini perlu bantuan kita semua. Dalam arti bantuannya bagaimana kita ikut bersama-sama mendonorkan darah. Tadi disampaikan. Jadi sahabat ini tadi bukan sahabat Budi, ya sahabat Budi juga saya ikut sahabat thalassemia gitu kan. Saya lihat Bapak juga dengan istri juga aktif ya. Sangat aktif. Sangat aktif. Itu ya. Saya lihat ibunya itu luar biasa itu kan. Jadi setiap anak itu yang tidak mempunyai dana ke sini, ya, tidak usah khawatir. Nah, itu yang penting. Jadi ini urusan-urusan keselamatan, urusan sosial, urusan kesehatan, thalassemia. Bayangkan, mereka datang ke sini saja kan mereka perlu biaya. Kenapa tidak terpanggil kita lah, masyarakat. Dan tadi pertama yang saya sampaikan tadi statement Pak Dokter, ini dokter ini yang bicara, bukan Budi Budiman, bahwa donor darah itu sehat. Dan tadi juga bisa menjamin katanya panjang umur. Insya Allah. Karena itu sodakoh yang istimewa kan. Ya, sodakoh tidak hanya uang saja, tidak hanya materi, tapi termasuk sodakoh darah yang kita berikan, dan itu membantu menyelamatkan anak-anak yang membutuhkan. Ya, lalu kalau kontrolnya tiap minggu, biasanya ini kan mohon maaf sahabat Budi, ini kita berada di Rumah Sakit Prasetya Bunda. Kebetulan beliau praktek di sini, dan di sini juga sudah ada jadwal. Ada jadwal Thalassemia Center di sini. Rutin setiap minggu ada jadwalnya atau tiap hari? Tiap hari ada. Tiap hari ada. Jadi kita membuat jadwal kapan dan siapa yang harus transfusi, kita udah ada jadwal siapa yang mau sampai ditelepon. Kalau telat ditelepon ada masalahnya. Ini luar biasa ini. Nah, inilah yang mungkin tidak terpantau dan tidak diketahui masyarakat. Jadi saya kemarin baru selintas informasi dari PMI. Kota Tasikmalaya PMI itu kebutuhan itu kalau nggak salah 2.400 labu per bulan. Ya. Nah, ini kebutuhannya untuk thalassemia saja tadi 600 labu. Ya. Bayangkan kalau tidak ada itu kan. Kasihan anak-anak. Udah halas berarti. Nah, ini. Mereka bisa selamat, mereka tetap bisa hidup, mereka bisa seperti biasa. Syaratnya adalah mereka harus transfusi darah. Dan ini perlu kami sampaikan sekali lagi kepada sahabat Budi, sekaligus juga menjadi sahabat thalassemia. Selamatkan anak-anak kita, termasuk juga tadi bagus kita ini tolong disampaikan juga kepada pemerintah, melalui dinas kesehatan, bagaimana ada tes ya tadi ya. Tidak hanya screening pembawa sifat thalassemia. Screening pembawa sifat. Nanti setelah tadi sampai kita komunikasikan agar apa? Tidak bertambah. Ya, betul. Memang trennya naik sekarang. Naik terus. Jadi sebelumnya bisa 2 tahun terakhir lah. Dulu waktu saya kesini tuh tahun 2004 hanya 45 orang. 2004 45 orang. Sekarang udah 300-an. 300 orang. Dan jelas ini kalau dibiarkan karena tidak kelihatan kan, pembawa sifat yang tadi. Kelihatan itu kalau sudah dites darah gitu kan, melalui screening. Insya Allah ini akan menjadi catatan buat kami sampaikan kepada pemerintah daerah di Kota Tasikmalaya, termasuk juga pemerintah daerah lainnya. Karena bagaimanapun saya yakin tidak hanya di Kota Tasikmalaya, kota, kabupaten lain pun dimanapun berada pasti yang namanya kelainan darah bagi anak itu ada sekali. Dan alhamdulillah kita masih bersyukur lah, khususnya di Kota Tasikmalaya ada seorang Ali Firdaus. Amin. Dan didukung juga dengan istrinya itu yang luar biasa ya, bestinya Ibu Wine itu kan yang luar biasa. Ya, jadi saya pernah, mohon maaf Pak Dokter, saya waktu menjabat sebagai wali kota, saya ikut ada acara nasional kan, di Asia Plaza kan, betul. Berjejer anak-anak di sana, mereka dengan sukacita dan luar biasa, dan saya apresiasi ada yang mengelola. Kan bagaimanapun kalau tidak ngelola, tidak ada yayasan, ini sulit kita. Bagaimana memanage waktu untuk mereka datang ke rumah sakit, untuk tadi on call terus, ini disampaikan tolong besok dan sebagainya. Coba bayangkan, karena mereka juga tidak tahu waktu kapan, termasuk nanti bisa dicek lagi apakah mereka cukup 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali. Artinya di sini kita berterima kasih lah terus terang secara pribadi mungkin seluruh masyarakat bahwa ada lembaga yayasan, termasuk juga organisasi orang tua daripada penyandang thalassemia, POPTI itu kompak ya. Saya lihat bersama-sama, sehingga ini
Yayasan Thalassemia itu tidak hanya dari pusat, sudah ada kan? Sudah ada. Tingkat nasional ya? Sudah ada. Jadi luar biasa ini. Dan ini perlu kami sampaikan bukan apa, supaya hadir kesadaran masyarakat, sahabat-sahabat Budi menjadi sahabat Thalassemia. Sehingga kebutuhan darah yang tadi 600 labu kurang lebih per bulan ini bisa terpenuhi. Mohon maaf, tanpa mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau 600 labunya tidak ada, mungkin mereka akan bermasalah gitu kan. Karena tadi yang sampaikan, artinya klien darah itu mereka harus segera diisi kekurangan darahnya melalui transfusi darah. Jadi pada saat waktu itu kita diskusi, waktu di RSUD itu cuci darah hanya 4 bed, kalau 3 bed ya waktu pertama itu. Ya, dulu mah sedikit, sekarang juga 30 gitu ya. Sekarang juga lebih banyak di sini lah. Oh iya iya. Lebih banyak iya. di sini ya daripada di RSUD. Kenapa? Karena tetap saya kan menginginkan pelayanan thalassemia sebaik-baiknya. Artinya bukan hanya transfusi, obatnya juga harus ready. Ya. Berarti kan pembayaran harus benar. Nah itu. Itu harus dikelola dengan baik ya. Jadi betul-betul dikelola dengan baik. Jadwalnya, komunikasi dengan BPJS, obatnya, lalu pemeriksaannya oleh dokter sendiri, dan di sini alhamdulillah. Jadi di Prasetya Bunda rutin tiap hari kan? Tiap hari. Kalau Minggu tidak ada minggu. Tidak ada ya? Kalau kepaksa darurat siap. Dia komunikasi saja. Ya, makanya 24 di jadwal jam. itu begitu. Terjadwalkan. Ya, supaya kita juga perawat atau dokter juga kan perlu istirahat. Lalu mungkin. Pak Dokter punya data ini, database ini para donatur, bukan donatur, para pendonor darah namanya apa sih? Ya itu sahabat thalassemia. Oh, sahabat thalassemia. Jadi orang yang rutin kan? Ya ada rutin. Jadi dia udah biasa dengan sesuai, itu kan tetap AB plus golongannya sesuai juga sama kan? Sudah sesuai. Sama harus disesuaikan gitu. Oh, iya. Jadi kita selalu mengadakan donor darah setiap momen tertentu dan juga insidentil kadang-kadang kita ada. Nah itu tadi sahabat thalassemia ada berapa di sini? Kalau nggak salah ada berapa ya? 2000-an, 2000. Ya pasti kalau bicara tadi 300 berarti harus kali lipat 3 kali 4 kan? Ya. Tadi idealnya 4 kan? Ya 4. Kalau 300 kali 4. Kali 4 berarti 1200. Ini lebih aman gitu kan, supaya lebih banyak. Jadi ternyata tanpa kita tahu dari sahabat thalassemia itu sudah jadi apa ya, seperti member lah kalau member mah gitu kan. Tapi berubah nggak? Kalau si Pulan sahabat thalassemia-nya itu aja yang 4 orang. Bisa di-cross? Tidak juga. Bisa cross bebas gitu kan? Bisa. Yang penting karena tidak selalu dia ada kesempatan waktu itu gitu, bisa aja. Yang penting sesuai golongan saja. Tapi daftaran semua sahabat thalassemia sudah ada. Itu penting. Ya. Lalu ini Pak Dokter, kalau ciri-ciri lah kita orang tua supaya tahu kalau anak ini ada gejala ke sana supaya ini segera gitu kan. Ada istilah deteksi dini gitu kan. Salah satu ciri yang khas apa kalau misalnya anak ini ada kelainan ya, kecenderungan misalnya tadi yang thalassemia, apa kira-kira? Ya, bagus ya pertanyaan. Jadi yang jadi permasalahan bagi kita itu thalassemia itu hampir 99% didiagnosis oleh dokter anak. Hampir 90%. Artinya logika saya mengatakan nun jauh di sana masih banyak anak-anak yang belum sempat terdiagnosis tapi dia udah meninggal. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, pertanyaannya baik, kapan kita curiga itu thalassemia? Biasanya anak tampak pucat. Terus kalau pucat juga orang tua kadang-kadang tidak ini pucat atau enggak. Usia 8, 7 atau 6 bulan rewel terus-menerus dan tampak agak pucat aja dan perutnya diraba ada benjolan, hati-hati, langsung aja konsultasi ke kita lah ya. Itu kita tentukan thalassemia atau bukan. Sudah ada pemeriksaan yang sederhana, kita bisa menentukan ini thalassemia mayor atau bukan. Yang jadi permasalahan kan nanti kalau anak thalassemia bukan hanya transfusi ya, dia sekali lagi dia harus datang ke rumah sakit, dia harus makan obat setiap hari seumur hidupnya, dan yang lebih penting efek psikologisnya itu yang harus kita bangun. Betul. Supaya dia semangat hidup. Dan insya Allah ya kalau dikontrol terus rutin panjang umur gitu kan ya. Benar, dok ya betul. Kenapa tidak? Tapi kalau semua ya penyakit juga kan sama. Penyakit juga kadang-kadang penyakit yang dianggap sepele juga bisa membawa kematian.
Telesamia kalau diurus dengan baik, ya kan? Ya. Telesamia dikontrol dengan baik, rutin, diperiksa, panjang umur, nggak ada masalah. Bisa menikah, bisa punya anak. Nggak ada masalah. Dan itu juga kalau memang nggak ada turunan, ya, kan? Ya. Nah, ini sahabat-sahabat Budi memang ini perlu ya tahu semua. Dan orang tua tadi kalau ada gejala-gejala yang tadi disampaikan, kalau saya bukan dokter ya. Kalau Pak Dokter tadi gejala tadi pucat di usia 7-8 bulan, lalu perut rewel, lalu perutnya keras, agak keras, kontrol saja karena itu sudah bidangnya dokter anak. Nah, nanti spesialis anak juga akan dilab sih kan, kelihatan. Nah, ini secepatnya supaya segera mudah gitu kan untuk pengobatan. Jadi sekali lagi kami mengajak kepada sahabat-sahabat Budi sekaligus juga menjadi sahabat Telesamia. Di mana kita bisa memberikan, kalau mau ingin jadi sahabat Telesamia, gimana komunikasinya, kemana ini? Ke Ibu Nurul aja, Ibu Nurul, atau ke saya juga boleh, ke Ibu Wine juga boleh. Jadi kalau yang paling cepat ke Ibu Wine aja ya? Boleh. Nah. Nomor HP-nya pingin tahu? Harus boleh. Tahu. Ya di sini nomornya berapa? 0853 144 36677. Tujuhnya berapa kali? 2 kali. 2 kali. Nanti di sini ya tertulis nanti segera hubungi, dan saya ingin segera sahabat Budi sekaligus juga menjadi sahabat Telesamia. Insya Allah tadi katakan sehat kita untuk mendonorkan darah juga insya Allah jadi amal ibadah, amal soleh. Dan tadi malah Pak Dokter itu panjang umur rata-rata, kenapa? Ya, betul. Ya, ini sulit. Believe it or not gitu kan, kenapa tidak? Apalagi ikhlas gitu kan. Karena ini menolong orang, menolong anak-anak kita, masa depan mereka sangat ketergantungan kepada para pendonor darah kita. Ya mudah-mudahan ya kita sambil ngobrol, saya mengganggu waktu beliau praktek, tapi ini juga perlu nanti sambil melihat sana ya kan, anak-anak yang rutin. Berapa jam Pak? Dokter kalau transfusi darah? Kalau dia HB-nya terlalu rendah bisa dirawat. Oh, kalau sampai rendah bisa dirawat? Bahkan kita kadang ngasih 3 labu ya. Kalau HB-nya di atas 6 ya masih rawat jalan aja. Rawat jalan. Jadi paling berapa jam rawat jalan? Pagi-pagi diperiksa, sore siang dia udah pulang. Nah ini kan perlu waktu juga, perlu pengorbanan semua, dan orang tua juga untuk tetap ya semangat, dan itu anak ini masih insya Allah. Tapi salah satu ya karena secara medis mereka harus transfusi darah, dan kendala saat ini ya PMI sudah bicara juga kita agak kesulitan karena kesadaran masyarakat untuk melaksanakan transfusi donor darah itu ada keraguan, rasa takut, katanya nanti leles gitu kan. Kalau sudah ini enggak, dokter juga enggak sembarangan. Sefari pengalaman saya rutin 4 bulan. Pas kemarin karena kurang tidur ya kan, banyak malam nonton main bola dan sebagainya, HB saya sampai 19 kemarin. Akhirnya nggak berani, nggak ambil resiko. Ya, harusnya maksimal 17 katanya. Saya juga mundur. Padahal saya udah niat ingin untuk melaksanakan donor sekaligus untuk kesehatan, kedua juga ingin berbagi kasih melalui kegiatan donor darah. Dan bisa tadi yang sampaikan, tidak hanya yang Telesamia yang memang jarang nampak dan tidak tahu masyarakat. Ya di rumah sakit, semua rumah sakit kalau ada kecelakaan apapun butuh darah, kekurangan operasi itu pasti butuh darah. Belum yang gagal ginjal, transfusi darah juga rutin 1 bulan, yang ada yang seminggu 2 kali kan? Ada. Ini ada yang seminggu 3 kali malah gitu kan. Nah, Telesamia ini yang kadang-kadang orang belum tahu dan tidak tahu. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada anak-anak kita yang hari ini sedang diuji karena kelainan darahnya. Lalu kita juga berharap, berdoa sahabat-sahabat Budi mendapatkan taufik hidayah inayah untuk menjadi sahabat Telesamia, insya Allah. Itu saja sahabat-sahabat Budi. Terima kasih Pak Dokter, luar biasa. Ini menjadi wawasan bagi masyarakat yang saat ini jujur saja saya juga baru-baru setelah waktu saya menjabat baru tahu ada Telesamia gitu kan. Taunya kan gagal ginjal atau kebutuhan darah untuk hal-hal operasi dan sebagainya. Ternyata ada hal lain, yaitu Telesamia. Mudah-mudahan kita doakan mereka diberikan kesehatan, orang tua juga diberi kesabaran. Insya Allah kalau kontrol rutin mereka akan sehat dan panjang umur seperti kita semuanya. Terima kasih Pak Dokter. Mudah-mudahan
kebaikan Pak Dokter, mohon maaf lah karena ini perlu jiwa sosial ya, ini nggak sembarangan lah ngurus yang begini, ini perlu waktu dan sebagainya. Tapi alhamdulillah Pak Dokter Ali bersedia dengan keluarga, termasuk Ibu Wine juga sama, istrinya aktif, termasuk Pak Dokter juga merangkap sebagai ketua Yayasan Thalassemia, lalu berdampingan juga dengan POPTI, organisasi orang tua penyandang thalassemia. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, karena kita butuh Pak Dokter, butuh rekan-rekan lain, dan termasuk butuh sahabat-sahabat thalassemia. Kita berjumpa kembali di season yang berbeda. Jangan lupa tonton terus Budi Budiman Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter.